Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini bisa melaksanakan pembelajaran walaupun via video pembelajaran ya. Semoga apa yang saya sampaikan, apa yang saya jelaskan bisa sampai kepada kalian dan semoga bisa bermanfaat bagi kalian semua. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kita minta sama Allah, minta diberikan kemudahan, minta diberikan kelancaran dalam menuntut ilmu. Al-hadiniyah wa kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf teman-teman sebelumnya ya belum bisa melaksanakan pembelajaran via Google Meet ataupun via Zoom gitu ya, karena memang saya sendiri itu kan udah semester 6 ya, lagi banyak-banyaknya tugas ya, lagi ada bimbingan skripsi, terus juga ada ngajar anak-anak kecil gitu ya. Mohon maaf dan insya Allah saya usahakan minggu depan semoga bisa melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan via Google Meet ataupun via Zoom. Oke, pada kesempatan hari ini kemarin kita sudah membahas tentang adzan dan iqamah ya. Adzan dan iqamah saya kira itu udah kalian pahami semua ya. Kemudian kita akan lanjut ke bab yang ketiga, yaitu tentang sholat wajib. Nah, sholat wajib kemarin saya sudah menerangkan bagian yang pertama syarat-syarat sah sholat, kemudian yang kedua rukun sholat, yang ketiga hal-hal yang makruh dalam sholat, kemudian yang keempat hal-hal yang membatalkan sholat. Saya kira kemarin sudah saya sampaikan di video sebelumnya. Kemarin kita sudah belajar tentang 4 hal ya yang sudah saya sampaikan tadi. Kemudian yang sekarang kita akan belajar tentang sunnah-sunnah sholat. Nah, sunnah-sunnah sholat itu ada 2. Yang pertama sunnah hayat, yang kedua ada sunnah abad. Sunnah hayat sendiri yang pertama mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram, akan ruku dan berdiri dari ruku. Jadi ketika kita kan di madhabnya Syafi'i, itu ketika sholat itu ketika takbiratul ihram dia mengangkat kedua tangannya. Allahu Akbar. Kalau laki-laki membuka ininya ya, lengannya ya, ketiak ya, kayak gini. Tapi kalau yang perempuan hendaknya dipepet ininya, jadi enggak kayak yang laki-laki kayak gini. Nah itu. Kemudian ketika akan ruku, jadi misal nih kita qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, Allahu Akbar, ruku. Nah kemudian berdiri dari ruku, Allah sami Allahu liman hamidah, kita mengangkat kedua tangan juga. Itu adalah sunnah hayat. Nah ketika akan sujud kita nggak usah mengangkat kedua tangan kita. Nah itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bersedekap menggenggam pergelangan tangan kanan serta meletakkannya di dada. Jadi bersedekap menggenggam pergelangan tangan kanan, tangan kanan kalian di mana, kemudian diletakkan di dada. Kemudian membaca doa iftitah setelah takbiratul ihram, itu adalah sunnah hayat. Jadi doa iftitah itu dari yang Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi bukratan wa asila sampai akhir ya. Itu doa iftitah. Kemudian yang keempat membaca ta'awudz ketika hendak membaca surat Al-Fatihah. Jadi termasuk sunnah hayat membaca ta'awudz. Misal nih, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Tapi kan kalau kita kan seringnya kalau misal jamaah itu kan
pakainya langsung bismillah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin itu. Tapi kalau misal a'udzubillah atau a'ud ya a'udzubillahi minasyaitonirrajim itu sunnah. Kemudian membaca amin sesudah membaca surat Al-Fatihah itu adalah sunnah. Kemudian yang keenam membaca surat Al-Qur'an pada 2 rakaat pertama. Yang ketujuh mengeraskan bacaan surat Fatihah dan surat pada rakaat pertama dan kedua pada salat maghrib, isya dan subuh. Selain itu selain makmumnya. Jadi kalau kita jamaahnya di waktu subuh di waktu zuhur sama asar itu nggak bersuara, tidak mengeraskan suara. Nah, tapi kalau udah mulai subuh, udah mulai maghrib, isya, subuh itu mengeraskan suara. Kita hendaknya mengeraskan suara. Kenapa kayak gitu? Kemarin ya saya dengar dari ceramahnya kiai saya bahwasanya jadi ketika sholat subuh itu orang-orang mohon maaf kafir ya kalau dulu ya. Kalau zaman dulu kan penyebutannya adalah kafir ya. Orang kafir itu belum bangun. Kemudian makanya mengeraskan suaranya gitu. Kemudian kalau zuhur itu kan orang-orang kafir udah pada bangun, udah lagi pada kerja atau apapun lah ya, udah berkegiatan, itu makanya dikecilin suaranya. Nggak dikecilin, nggak bersuara keras atau nggak bersuara lantang. Asar juga ya. Nah kemudian maghrib kenapa kok kenapa kok maghrib bersuara keras, bersuara lantang? Karena katanya itu kalau maghrib itu orang-orang kafir udah pada mulai istirahat. Nah isya juga mulai udah lagi pules-pulesnya gitu ya ibarat katanya. Nah jadi maka maghrib, isya, subuh itu mengeraskan suara ketika sholat, di dalam sholat. Tapi itu berlaku ketika dia menjadi imam ya. Kalau kita sendirian ya nggak usah Bismillahirrahmanirrahim, nggak usah. Kalau kita sendirian ya nggak makmuman itu nggak imaman ya, jadi nggak ikut imam, nggak ada imamnya, kita sholat sendiri itu nggak usah dikerasin suaranya, biasa. Yang penting terdengar oleh telinga kita. Kemudian yang kedelapan membaca takbir ketika gerakan naik dan turun. Kemudian membaca tasbih ketika rukuk dan sujud. Kemudian membaca sami Allahu liman hamidah ketika bangkit dari rukuk. Dan membaca Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'um ma syi'ta min syai'in ba'du. Kemudian yang ke-11 meletakkan telapak tangan di atas paha waktu duduk tasyahud awal dan akhir dengan membentangkan yang kiri dan menggenggamkan yang kanan kecuali jari telunjuk. Jadi kalau di kitab Safinatun Najah itu saya kemarin belajar sama ustaz saya tuh dibilangin kalau ininya misal ini bahu kanan, bahu kiri, lutut ketika dudukan kita lututnya nekuk ya. Nah itu antara ini dengan lututnya, misal ini lututnya itu ini nggak boleh melebihi lututnya, harus sama gini, harus sama dengan lututnya. Nah, yang kiri pun sama gitu. Nah, kemudian pertama kayak gini terlebih dahulu. Kemudian nanti kalau asyhadu alla ilaha illallah ini menunjuk ya jari telunjuknya. Kayak gitu. Kemudian duduk iftirasi pada seluruh duduk dalam salat, duduk bersimpuh tawarruk pada waktu duduk tasyahud akhir, kemudian membaca salam yang kedua, memalingkan muka ke kanan dan ke kiri ketika mengucapkan salam pertama dan kedua. Jadi memalingkan muka ke kanan dan ke kiri termasuk sunnahnya. Tapi kalau kalau membaca salamnya yang pertama, salam yang pertama itu rukun ya, yang harus dilaksanakan. Kemudian yang kedua tentang sunnah abad. Yang pertama membaca tasyahud awal. Yang kedua, membaca sholawat pada tasyahud awal. Yang ketiga, membaca sholawat pada keluarga Nabi. Yang keempat, membaca doa kunut pada salat subuh pada saat iktidal rakaat kedua ya.
Kemudian apabila seorang lupa dalam rukun, maka dia harus segera berdiri lagi dan menggantinya. Bila yang lupa adalah sunnah abad, ya, jadi kita harus tahu mana nih yang termasuk dalam sunnah abadnya dulu. Kalau kita lupa tidak membaca sholawat pada tasahud awal, maka tidak perlu diulangi dan hanya diganti dengan sujud sahwi. Dan apabila yang lupa adalah sunnah hayat, tidak usah diganti dengan sujud sahwi. Gitu. Jadi bacaannya ketika sujud sahwi itu subhana ma la yanamu wa la yashu. Artinya maha suci zat yang tidak pernah tidur dan tidak pula pernah lupa. Gitu. Nah, misal nih kita lupa rakaat ya, rakaatnya harusnya isya itu 4 rakaat, tapi kita ragu, bimbang, ini udah 4 apa masih 3, maka yang diambil adalah yang paling sedikit, ya, yang paling sedikit, jadi 3, gitu. Kalau misal kita sholat yang seringnya lupa yang 4 rakaat ya, ini baru 3 apa udah 4, maka yang kita ambil adalah yang paling sedikit, oh masih 3 gitu. Meskipun kita mungkin sudah 4 rakaat, kita berdiri lagi untuk melaksanakan menambah 1 rakaat lagi. Nah, ketika sudah ya sholat seperti biasa, kemudian sujud 2 kali seperti biasa, kemudian tahiyat ya, membaca tahiyat, at-tahiyatul mubarakatuh shalawatut thayyibatu lillah sampai fil alamina innaka hamidum majid. Itu kita sujud sahwi lagi karena kita tadi lupa rakaat. Sujud sahwi, saya bacanya ini subhana ma la yanamu wa la yashu. Kemudian duduk di antara 2 sujud, Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afani. Kemudian sujud lagi kayak gitu. Kemudian yang kedua adalah waktu, bilangan rakaat dan niat sholat fardu. Saya kira itu sudah pada hafal semua ya. Sholat duhur berapa rakaat, waktunya kapan, kemudian niatnya gimana, ya. Jadi duhur, asar, maghrib, isya, saya kira sudah pada bisa ya, mahir semua. Nah, kemudian berikutnya adalah sholat Jumat. Waktunya sama dengan sholat duhur, dikerjakan pada hari Jumat, diawali dengan 2 khutbah. Kemudian tata cara melaksanakan sholat bisa dilihat sendiri di halaman 26 ya. Itu ada contoh gerakan-gerakan sholatnya, bisa dipelajari di rumah masing-masing. Kemudian kita akan lanjutkan ke materi tentang sholat jamaah. Nah, kemarin jadi ketika salam itu, ketika kita setelah salam ya, itu dianjurkan kita berzikir wiridan ya, kita mengingat sama Allah. Nah, itu wiridan yang dianjurkan di dalam buku ini, tata urutannya. Yang pertama bisa dilihat sendiri, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi, dan sampai seterusnya. Nah, kemudian kita akan belajar tentang sholat jamaah. Jadi sholat berjamaah itu adalah bersalat bersama-sama, sekurang-kurangnya ada 2 orang, yang satu imam, yang satu makmum. Itu sudah bisa dikatakan kita sedang sholat berjamaah. Hukum sholat berjamaah gimana? Nah, di dalam surat An-Nisa dijelaskan bahwa wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus sholata faltaqum ta'ifatum minhum ma'ak. Artinya, dan apabila kamu berada di tengah-tengah mereka, sahabatmu, lalu kamu hendak mendirikan sholat bersama-sama, maka hendaklah segolongan dari mereka berdiri sholat bersamaan. Jadi sholat bersama ya. Nah, di dalam hadis sendiri yang diriwayatkan oleh Bukhari, bahwasanya kebaikan sholat berjamaah itu melebihi sholat sendirian sebanyak 27 derajat. Jadi ketika kita sholat sendiri atau munfarid, kita nggak makmum, kita nggak jadi imam, itu pahalanya 1. Tapi kalau kita berjamaah,
itu pahalanya 27 derajat ya, jadi kan lebih banyak kayak gitu. Nah kemudian adapun sholat yang disunahkan berjamaah, nah pertama sholat fardu 5 waktu, kemudian sholat 2 hari raya Idul Adha dan hari raya Idul Fitri. Nah kemudian yang kedua sholat istisqa. Sholat istisqa adalah sholat meminta hujan. Kemudian sholat jenazah, sholat tasbih, sholat gerhana matahari, gerhana bulan. Nah itu adalah sholat yang disunahkan untuk berjamaah. Nah sholat sunnah yang lain gimana? Kayak sholat duha, sholat tahajud itu boleh apa enggak gitu? Boleh, nggak apa-apa. Tapi di sini yang dianjurkan, di sini yang disunahkan untuk berjamaah adalah sholat yang tadi saya sebutkan ya. Kemudian yang kedua syarat-syarat sholat berjamaah, syarat menjadi imam. Yang pertama, orang laki-laki menjadi imam, makmumnya boleh laki-laki dan wanita. Jadi ketika ada laki-laki mau jadi imam, makmumnya boleh yang laki-laki, boleh perempuan. Yang kedua, ketika orang perempuan menjadi imam, kalau di pondok-pondok ya atau di mana, kalau misal di gerombolan perempuan semua, maka yang boleh menjadi makmumnya hanya perempuan saja, nggak boleh ada laki-lakinya. Kalau ada laki-laki, maka laki-lakinya yang harus jadi imam ya, gitu. Kemudian yang ketiga, orang banci menjadi imam, makmumnya banci dan wanita. Ya. Kemudian orang yang menjadi imam diutamakan yang lebih fasih bacaannya. Misalnya nih ada orang yang cedal. Jadi baca huruf R-nya kurang jelas gitu mungkin misalnya. Itu dianjurkan yang lain dulu, yang fasih bacaannya, yang tajwidnya benar gitu ya. Itu dianjurkan untuk menjadi imam, itu yang fasih bacaannya. Kemudian orang yang lebih tua usianya di antara para jamaah ya, orang yang lebih tua ya. Kemudian orang yang alim di bidang agama, terutama ilmu fikih. Kemudian orang yang paling banyak amal solehnya dan yang paling sedikit berbuat maksiat. Kemudian imam tidak menjadi makmum. Jadi kalau kita menjadi imam ya, yang baik yang laki-laki maupun perempuan, maka ya kita niat jadi imam. Sholli fardhu dhuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adaan imaman lillahi ta'ala. Kalau kita jadi imam tapi kita niatnya makmum, gimana itu? Nah, maka perlu diperhatikan ketika kita jadi imam, ketika kita jadi makmum. Kemudian tadi syarat menjadi imam, sekarang adalah syarat menjadi makmum. Yang pertama, makmum berniat mengikuti imam. Jadi benar-benar ngikutin imam, apapun gerakannya imam, meskipun imam itu salah, meskipun imam itu nanti lupa rakaat, kita tetap harus mengikuti imam. Karena kita ibaratnya kita tuh penumpang, pengemudinya mau kemana lah, drivernya ibaratnya imamnya itu driver mau kemana-kemana, kita harus ngikutin gitu. Kemudian yang kedua, makmum mengetahui segala gerak-gerik yang dilakukan oleh imam. Yang ketiga, tempat makmum di belakang imam. Makmum mengikuti segala gerak imam. Makmum tidak boleh mendahului dan melambatkan gerakan dari imam dan melakukan rukun-rukun sholat. Jadi kita nggak boleh mendahului imamnya dan nggak boleh terlalu lambat juga gitu. Kemudian sholat makmum harus sama dengan sholat imam, seperti sama sholat duhur, asar, maghrib, kemudian jamak, qashar itu harus sama ya gitu. Kemudian makmum dan imam harus berada di satu tempat, tidak boleh ada dinding yang menghalangi makmum dan imam, sehingga makmum tidak mendengar yang diucapkan imam dan tidak mengetahui gerakan imam atau shaf yang ada di belakang imam. Kemudian jika imamnya batal, hendaklah makmum niat mufaraqah, berpisah dari imam, atau salah satu makmum maju ke depan menggantikan imam. Lah, apa boleh Mbak ketika ada misalnya imamnya laki-laki, terus imamnya itu batal, kemudian dia keluarkan dari majelis atau dari tempat imamnya itu, pengimamannya, maka yang satu ketika ada jamaah laki-lakinya, makmum laki-lakinya maju ke depan nggak apa-apa,
ya, tapi dengan syarat tidak melebihi 3 gerakan yang berturut-turut ya. Jadi enggak jek 3 kali langkahan kakinya. Jadi set, berhenti dulu, set, berhenti, set, 3 kali nggak apa-apa tuh ya. Jadi nggak boleh nggak boleh cepat-cepat juga gerakannya. Jadi kalau melebihi 3 kali kan itu sudah batal ya. Itu kan nggak apa-apa kalau memang itu mau menggantikan imam yang tadi batal ya. Kemudian jika imam melakukan kesalahan atau lupa, makmum hendaknya memberitahu dengan ucapan subhanallah bagi laki-laki. Jadi misalnya imamnya lupa tasyahud awal. Harusnya kan ketika sudah 2 rakaat ada tasyahud awal, harusnya itu duduk tasyahud, tapi imamnya malah berdiri ya, maka si jamaah atau makmum laki-laki, kalau laki-laki itu mengucap subhanallah, tapi kalau yang perempuan tepuk tangan, tapi tepuk tangannya ya enggak kayak gitu ya. Tepuk tangannya kalau dulu saya belajar itu kayak gini kan, misal kayak gini gitu. Jadi 1 kali tepukan aja, tapi yang mungkin ketika takut nggak dengar ya dikerasin sedikit kayak gitu. Jadi nggak tepuk tangannya kayak gini. Nah, tepuk tangannya misal nih ada imamnya lupa, tapi imamnya itu punya makmum cuma perempuan, punya jamaah cuma perempuan. Maka ketika ada yang lupa, berarti perempuan mengingatkan bahwasanya tadi kita belum tasyahud awal atau duduk tasyahud awal ya yang pertama. Jadi kita mengingatkannya kayak gini kalau yang perempuan. Kemudian jika imam salah dalam membaca Al-Quran, makmum hendaknya membetulkan dengan cara membaca ayat tersebut atau membaca ayat selanjutnya dengan suara keras sehingga imam mendengarnya. Yang berikutnya adalah makmum masbuk. Nah, sering banget ya makmum masbuk. Makmum masbuk ini adalah makmum yang terlambat atau ketinggalan dari imam. Jadi makmum yang demikian hendaknya ia langsung takbiratul ihram disertai niat kemudian mengikuti imam. Apabila imam belum ruku, hendaknya ia membaca Fatihah sampai selesai. Ketika belum ruku ya. Nah, maka makmum langsung ruku mengikuti imam. Apabila mendapati imam yang sedang ruku, maka sesudah takbiratul ihram langsung mengikuti ruku. Misal nih, imam udah ruku, kita terlambat, kita datang dari belakang terlambat, tapi imam masih ruku, kita niat cepat-cepat niat takbiratul ihram, niat langsung ikut ruku. Itu kita sudah mengikuti 1 rakaat meskipun kita di awal tidak membaca Al-Fatihah ya. Gitu. Maka sesudah takbiratul ihram langsung mengikuti ruku bersama imam tanpa membaca surat Fatihah ya, langsung. Ketika setelah Allahu Akbar langsung ruku. Nah, dan makmum bersama imam dan selanjutnya ia tinggal melanjutkan kekurangannya sesudah imam salam. Misal kita datang di pas imam sudah 2 rakaat, maka kita kurangnya hanya misal sholat isya 4 rakaat, kita datang di 2 rakaat ya. Ketika ketika imam sudah rakaat kedua, maka kekurangannya kita kurang 1 rakaat ini karena 1 ini sudah ikut ke imam gitu. Nah, kemudian cara sholat berjamaah. Dalam sholat berjamaah hendaknya memperhatikan hal berikut. Yang pertama, imam terlebih dahulu menghadap ke belakang, memperhatikan shaf. Jadi kalau di uni sholat tuh biasanya sering ya, kalau sholat berjamaah imamnya bolak-balik dulu apakah shaf yang pertama sudah terpenuhi atau belum, kemudian ada barisan-barisan yang kurang rapat atau belum, itu dibenerin atau diberesin terlebih dahulu ya. Kemudian yang kedua, setelah shaf teratur rapi dan lurus, imam memulai sholat dengan takbiratul ihram, kemudian makmum mengikuti takbiratul ihram pula. Sholat dilaksanakan dengan khusyuk, tumanina, dan tidak terlalu cepat dan tidak terlalu pelan. Jadi ya sedang-sedang ya. Kemudian yang ketiga, bila ada makmum yang baru datang, maka langsung mengisi shaf yang masih kosong dan langsung takbiratul ihram dan mengikuti imam. Jadi kita sebagai imam juga harus memperhatikan ketika kita melihat ada shaf kosong, maka kita harus mengisi shaf yang kosong itu.
ya. Jangan membuat shaf baru di belakang kayak gitu, dipenuhi dulu shafnya. Kemudian makmum tidak boleh mendahului imam dan selalu mengikuti rukun sholat yang dikerjakan oleh imam. Kemudian bagi makmum yang ketinggalan rakaat dengan imam, maka setelah imam salam makmum berdiri lagi. Ya, jadi ya yang tadi sudah disampaikan, ketika kita kurang rakaatnya, kita ikutnya baru rakaat kedua, maka kita tinggal menambahkan berapa rakaat yang kita kekurangan kayak gitu. Gak boleh ketika kita datang pas rakaat keduanya imam, tapi kita ikuti salam imam gitu. Ketika imamnya salam kita ikut salam, enggak, soalnya kita masih kurang rakaatnya gitu. Kemudian setelah selesai sholat imam memimpin zikir dan diakhiri dengan doa. Nah, jadi itu terkait tentang salat berjamaah dan beberapa tadi tentang sunnah abad dan sunnah hayat. Kemudian berikutnya nanti kita akan belajar tentang sholat Jumat. Bagi laki-laki ini ya, perempuan pun ya mungkin ada yang mengatakan diperbolehkan. Nah, itu terkait materi Sabtu kemarin ya. Apabila banyak kekurangan dan kesalahan mohon dimaafkan. Barangkali nanti teman-teman mau ada yang bertanya, silahkan bertanya. Kalau saya bisa jawab, insya Allah saya jawab. Kalau enggak ya nanti saya bisa mungkin tanya ke teman saya yang lebih tahu gitu. Nah, mohon maaf atas segala kekurangan dalam penyampaian yang saya sampaikan ya, dan dalam pembelajaran yang saya berikan. Mohon maaf sebesar-besarnya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga minggu depan bisa melaksanakan pembelajaran ya daring virtual ya lewat Google Meet ataupun Zoom. Saya akhiri sampai di sini dulu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan. Semoga puasanya tetap semangat, tetap istiqomah ya, mendapatkan bulan yang indah, bulan yang mulia, bulan 1000 bulan ya. Semoga kita mendapatkan dianugerahkan untuk merasakan indahnya malam Lailatul Qadar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akhiri dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.